Tahukah teman-teman, bahwa hubungan Indonesia dan Malaysia memiliki kekerabatan yang sangat erat, karena kedua negara ini memiliki akar sejarah, budaya dan peradaban yang hampir sama, yang sering disebut dengan kata serumpun. Hubungan Indonesia dan Malaysia terkesan cukup dekat, bukan dalam hal geografinya saja, tetapi juga mengarah kesamaan sejarah, adat, agama Islam, dan berbagai pengalaman dalam pembentukan identitas kemelayuan. Agar lebih tahu tentang negara ini, Ulas Fakta akan menyajikan informasi akurat. Mari kita simak bersama dan semoga teman-teman terhibur. Malaysia adalah sebuah negara federal, yang terdiri dari 13 negeri, negara bagian, dan 3 wilayah federal di Asia Tenggara, dengan luas 330.803 km2. Malaysia adalah anggota perintis ASEAN, dan turut serta di berbagai organisasi internasional, seperti PBB. Negara ini dipisahkan ke dalam dua kawasan, Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur oleh Kepulauan Natuna, wilayah Indonesia di Laut Natuna yang terletak di sebelah selatan dari Laut Cina Selatan. Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Negara ini terletak di dekat Khatulistiwa dan beriklim tropika. Sejarah singkat. Setelah perjuangan panjang, sebuah kesepakatan dicapai pada tanggal 8 Februari 1956 bagi Federasi Malaya untuk merdeka dari Kerajaan Inggris. Namun, atas alasan logistik dan administrasi, proklamasi kemerdekaan baru bisa dilaksanakan pada 31 Agustus 1957 di Stadion Merdeka, Kuala Lumpur. Kemerdekaan Federasi Malaysia menjadi tonggak penting bagi pembentukan Federasi Malaysia pada tanggal 16 September 1963, yang kini diperingati sebagai Hari Malaysia setiap tanggal 16 September. Tantangan sebagai negara baru kemudian muncul dari banyak pihak, termasuk pertentangan dari Indonesia, di bawah komando Presiden Soekarno. Berbicara tentang pertentangan, Pulau Sebatik adalah salah satu tempat di mana terjadi pertempuran hebat, antara pasukan Indonesia dan Malaysia saat terjadinya konfrontasi. Geografi. Malaysia adalah negara berpenduduk terbanyak ke-43, dan negara dengan daratan terluas ke-66 di dunia, dengan jumlah penduduk kira-kira 27 juta dan luas wilayah melebihi 320.000 km2. Jumlah penduduk sedemikian cukup sebanding dengan jumlah penduduk Arab Saudi dan Venezuela. Kuala Lumpur adalah ibu kota resmi dan kota terbesar di Malaysia. Putrajaya di pihak lain, dipandang sebagai ibu kota administratif pemerintahan Persekutuan Malaysia. Politik. Federasi Malaysia adalah sebuah monarki konstitusional. Kepala negara Persekutuan Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong, biasa disebut Raja Malaysia. Yang di-Pertuan Agong dipilih dari dan oleh 9 Sultan negeri-negeri Malaya, untuk menjabat selama 5 tahun secara bergiliran. 4 pemimpin negeri lainnya, yang bergelar gubernur, tidak turut serta di dalam pemilihan. Sistem pemerintahan di Malaysia bermodelkan sistem parlementer Westminster, warisan penguasa kolonial Britania. Tetapi di dalam praktiknya, kekuasaan lebih terpusat di eksekutif daripada di legislatif, dan yudikatif diperlemah oleh tekanan berkelanjutan dari pemerintah selama zaman Mahathir. Kekuasaan yudikatif itu dibagikan antara pemerintah persekutuan dan pemerintah negara bagian. Kekuasaan legislatur dibagi antara legislatur persekutuan dan legislatur negeri. Parlemen bikameral terdiri dari Dewan Rendah, Dewan Rakyat, mirip Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia, dan Dewan Tinggi, Senat atau Dewan Negara, mirip Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia. Pembagian administrasi. Secara administratif, Malaysia memiliki 13 negara bagian, 11 di Malaysia Barat dan 2 di Malaysia Timur, dan 3 wilayah persekutuan. Semua 3 wilayah persekutuan digabungkan menjadi satu dalam bendera Malaysia, yang dilambangkan sebagai 14 jalur, dan sudut bintang di bendera Malaysia yang dinamakan jalur gemilang. Ekonomi. Malaysia dikenal dengan hasil pertanian yang melimpah, terutama dalam produksi karet dan minyak kelapa. Mitra ekspor utamanya adalah Tiongkok, Singapura, Amerika Serikat dan Thailand. Ekspor terutama dalam bidang peralatan elektronik, gas alam cair, kayu serta produk olahannya, karet dan tekstil.
Timah dan minyak bumi adalah dua sumber daya mineral utama yang menjadi penyokong ekonomi utama Malaysia. Malaysia pernah menjadi penghasil timah terbesar di dunia hingga runtuhnya pasar timah di permulaan tahun 1980. Mata uang yang digunakan secara resmi di seluruh Malaysia adalah ringgit. Demografi. Bangsa Melayu menjadi bagian terbesar dari populasi Malaysia. Terdapat pula etnis Tionghoa Malaysia dan India Malaysia yang cukup besar. Sebaran penduduk sangat tidak merata, dengan lebih dari 17 juta penduduk menetap di Malaysia Barat, sedangkan tidak lebih dari 7 juta menetap di Malaysia Timur. Populasi Malaysia mencapai 32,7 juta pada 2022. Malaysia adalah masyarakat multiagama, dan Islam adalah agama resminya. Negara Malaysia menggunakan bahasa Melayu, selain itu masyarakat Malaysia juga fasih berbahasa Inggris. Bahkan, kadang mereka mencampurkan kedua bahasa tersebut. Fakta menarik negara Malaysia. 1. Lagu nasional Malaysia. Yang berjudul Negaraku, adalah saduran dari lagu Perancis berjudul La Rosalie. Sedangkan melodi dan nada lagu Negaraku, diadaptasi dari lagu I Shall Return karya Anne Shelton. 2. Bendera dibuat oleh seorang arsitek, yaitu Muhammad Hamzah, arsitek Departemen Pekerjaan Umum berusia 29 tahun, pada 1963 memenangkan sayembara yang diadakan untuk merancang bendera baru, setelah Federasi Malaya menggantikan Persatuan Malaya. 3. Zona waktu berubah 8 kali. Penyesuaian zona waktu pertama, yang dilakukan oleh negara Malaysia terjadi di tahun 1932, ketika waktu dimajukan 20 menit untuk memperpanjang siang hari. Pada tahun 1941, waktu dipercepat lagi 10 menit, pada tahun 1942 kembali dipercepat. Dengan mengikuti waktu Tokyo, pada tahun 1945 Malaysia mengembalikan ke waktu yang dipakai pada tahun 1941. 4. Memiliki program wajib militer. Wajib militer, pertama kali dimulai pada tahun 60-an. Di era sekarang wajib militer ini dilakukan selama 3 bulan, yang sudah dimulai pada sejak 2003. 5. Bundaran jalan terbesar di dunia. Malaysia memiliki bundaran jalan terbesar di dunia. Bundaran tersebut dengan nama Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Persia di Putrajaya dengan diameter 3,5 km. 6. Memiliki gua bawah tanah terbesar di dunia. Malaysia memiliki gua bawah tanah terbesar di dunia yang terletak di Taman Nasional Gunung Mulu di wilayah Sarawak. Gua bawah tanah ini dapat memuat 20 pesawat jet Boeing 747 yang dapat terparkir dan memenuhi gua. 7. Wisata medis Malaysia. Memiliki beragam rumah sakit yang memiliki fasilitas sangat bagus. Karena hal tersebut banyak juga masyarakat Indonesia yang memilih untuk berobat ke rumah sakit di Malaysia dalam menyembuhkan penyakitnya. 8. Hukum cambuk. Hukum cambuk yang menggunakan rotan ini masuk ke dalam hukum utama yang ada di undang-undang, dan dapat dilakukan paling banyak sejumlah 24 kali cambukan. 9. Luas perairan yang kecil. Malaysia tak memiliki banyak lautan dan wilayah perairan seperti Indonesia. Perbandingan antara perairan dengan daratannya hanya 3/10.000. 10. Memiliki situs warisan dunia UNESCO. Gunung Kinabalu di negara bagian Sabah adalah gunung tertinggi di Malaysia yang menjadi lokasi dari salah satu situs warisan dunia UNESCO, yaitu Taman Nasional Kinabalu. 11. Malaysia dijuluki dengan Land of Indigenous Malay, yang artinya adalah tanah Melayu adat. Julukan ini diberikan karena Malaysia terkenal akan kekayaan ras dan persebaran kelompok etnis yang beragam. 12. Malaysia terkenal sebagai negara yang multikultur yang harmonis. Kita bisa menemukan ras Chinese, Melayu, India dan etnik lainnya. Selain fakta yang telah disebutkan, masih banyak fakta menarik lainnya, yang membuat wisatawan tertarik untuk berkunjung, tidak terkecuali dari Indonesia. Dan bahkan banyak dari pelajar Indonesia, yang tertarik untuk menempuh pendidikan di negara jiran tersebut. Namun tak dapat dipungkiri Indonesia dan Malaysia sering terlibat konflik, salah satunya adalah konflik sengketa perbatasan di Pulau Sebatik, yang merupakan pulau yang berada di Kalimantan Utara, dan membatasi Malaysia dengan Indonesia.
Diketahui bahwa sengketa ini telah diselesaikan dengan cara damai, melalui negosiasi ataupun perjanjian bilateral kedua negara, yang didasari dari asas uti possidetis juris. Untuk informasi selanjutnya tentang Pulau Sebatik, Ulas Fakta akan membahas di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa di pembahasan Pulau Sebatik.